ya, karena ya, ilmu sorof itu luas pembahasannya dan konon lebih ngejelimet daripada ilmu nahu. Ada kritikan atau komentar dari para tholabul ilmi atau para masyayikh ilmu. Mereka berkomentar begini, kenapa seringkali belajar nahu itu didahulukan daripada belajar sorof gitu. Bahkan yang banyak itu pembahasan ilmu nahu, ya, kitab ilmu nahu daripada kitab ilmu sorof. Ya. Seandainya ilmu nahu dan ilmu sorof itu digabung dalam satu kitab pun, ya, seringkali yang banyak dibahas ilmu nahunya, ilmu sorofnya sedikit. Bahkan ilmu sorofnya itu dibelakangin, yang diduluin itu ilmu nahunya. Jadi salah seorang ulama Mesir, ya, Masyaikh Mesir, Syekh Fauzi Konati mengatakan begini, karena ilmu nahu itu lebih jelimet, ya, lebih rumit, gitu. Sehingga khawatir, ya, kalau ilmu sorof maksudnya, ilmu sorof itu lebih jelimet, lebih rumit. Sehingga khawatir kalau di buku-buku grammar atau tata bahasa Arab itu diduluin sorofnya, ini para pelajar ini udah kapok duluan, ya. Udah dah, gue nggak mau belajar bahasa Arab lagi. Nah, ilmunya ilmu sorof yang dibahas, yang jelimet dan rumit itu. Tapi tenang aja, ya, itu hanya fakta aja. Kenyataannya belum, ya. Itu hanya opini yang beredar, ya. Kenyataannya belum, kita coba, ya. Insya Allah ilmu sorof juga udah, ya. Nah, pengertian ilmu sorof secara bahasa, ilmu sorof itu dari kata sorofa, artinya berubah, artinya berubah. Secara istilah, ilmu sorof adalah salah satu cabang ilmu tata bahasa Arab yang membahas permasalahan bentuk suatu kalimat atau kata. Baik itu tentang perubahan bentuknya, atau penambahan hurufnya, atau susunan hurufnya. Ini dari fa'ala, nih susunan hurufnya bisa dirubah jadi afala, atau ya gitu. Bahkan ada penambahan huruf kayak tadi. Fa'ala jadi fa'ala. Tambahnya 1. Tambahnya 2. Tafa'ala. Ada ta, ada alif di tengah-tengahnya setelah huruf fa. Jadi pembahasannya itu tentang perubahan bentuknya, ya, dari fa'ala jadi yaf'ulu, ya. Jadi fa'ala jadi fa'ala, fa'alu. Ada penambahan juga dari fa'ala jadi fa'ala. Ada juga susunannya yang berubah. Ya, susunan hurufnya yang berubah. Itu nanti lebih rumit lagi kalau udah masuk susunan hurufnya itu berbolak-balik. Jadi ada namanya, nanti ada pembahasan iqlab, idgham, ya. Kayak ilmu tajwid aja. Ada i'lal, ya. Sehingga disimpulkan ilmu sorof tidak membahas masalah i'rab. Ya, i'rab itu ilmu nahu. Ilmu sorof itu beda dengan i'rab. Walaupun i'rab itu artinya berubah, tapi i'rab ini fokus pada harokat di ujung kalimat atau kata. Berbeda dengan sorof. Kalau sorof itu perubahan bentuk-bentuk kata itu, bukan harokatnya. Ya, bukan harokat akhirnya. Gitu. Oke, pembahasan ilmu sorof
Apa itu pembahasan ilmu sorof? Nah, yang pertama fi'il mutasharif. Fi'il mutasharif itu fi'il yang atau kata kerja yang dapat berubah bentuknya, ya. Yang kedua asma al-murabah. Asma al-murabah itu kata isim atau kata benda yang dapat berubah bentuknya juga. Karena ada fi'il yang nggak bisa berubah, ada juga isim yang nggak bisa berubah. Ya. Biniatul kalimah, bentuk kalimah itu, yaitu susunan huruf yang membentuk kata itu. Yang keempat nih, i'lal. Kenapa ada i'lal? Karena dalam kalimat itu bisa jadi ada huruf ilah. Huruf ilah itu alif, waw, ya. Kalau udah ketemu huruf ilah ini, kadang ada perubahan-perubahan. Ya. Kayak di sini kita lihat contohnya. Ya, di sini di arba'in ya. Ya, di film madinya deh. Nah, film madi. Nah, di sini. Nah, ini pembahasan ilal itu karena ada dalam fiil itu ada fiil yang di susunan hurufnya itu ada huruf ilah. Huruf ilah itu bisa waw, bisa ya, bisa alif. Karena ini goza yagzu, gozwan, wa goza watan. Maaf. Ada Roma Yarmi. Nah, ini huruf akhirnya namanya muqtal akhir. Huruf akhirnya itu ada di huruf ilatnya itu ada di akhir. Nah, kalau film modern yakhsha, yakhshayani, yakhshawna. Ini kan berubah nih dari yakhshayani. Kayaknya bentuknya setelah sya itu ada iya kan. Kok pada saat jamak yakhshawna gitu kan. Bukan yakhshayawna gitu kan. Gitu. Yagzuwani, yagzuna, tagzuwani, yagzuna. Ini memang pembahasan ini kayaknya kita nggak sampai sini ya. Kita nggak sampai pada pembahasan ilal, idgham, ibdal. Ini nantilah tingkatan berikutnya. Kalau udah menguasai yang apa tadi, wazan-wazan itu. Oke, apa faedahnya ilmu sorof? Ya. Pertama, untuk menjaga lisan dan tulisan dari kesalahan dalam penempatan kata-kata bahasa Arab. Kedua, untuk membantu mengetahui huruf asli dan huruf tambahan dalam suatu kata bahasa Arab. Yang ketiga, untuk membantu mengetahui perubahan-perubahannya. Jadi, yang dibarengi dengan perubahan maknanya. Keutamaannya ilmu sorof itu apa? Keutamaannya ilmu sorof adalah dapat menjaga pengucapan lafaz dan penulisan kosakata sehingga diketahui kebenarannya dalam memahami persoalan syariat. Ini ya, karena sumber syariat kita adalah Al-Quran, hadis, dan itu berbahasa Arab. Dan itu pasti tersusun dari fi'il, isim, dan huruf. Dan fi'il itu pasti fi'il yang berubah-ubah.
bentuk-bentuknya. Begitu juga isim-isim yang berubah-ubah harokatnya. Ya, sangat mungkin sekali ya. Kalau nggak paham ilmu sorof itu dia salah dalam memahami agama ini. Oke, yang kedua, ilmu sorof berhubungan dengan ilmu bahasa ya. Terkait hubungannya ilmu sorof dengan ilmu yang lain. Ilmu sorof ya salah satu cabang ilmu bahasa Arab. Ada ilmu sorof, ya ada ilmu nahu, nanti ada ilmu badi', ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu arud, ada ilmu qawafi, ada ilmu imla, ada insya, ada khitobah, ada muhadharah. Ini ilmu bahasa. Hubungannya ilmu sorof dengan ilmu bahasa yang lain sangat erat ya. Pencetusnya ini perlu diketahui nih. Kalau kemarin pencetus ilmu nahu kan Abul Aswad Ad-Duali. Ilmu sorof konon katanya pencetusnya adalah salah seorang tabi'in Mu'adz bin Muslim Al-Hara. Salah satu ulama Kufah. Ya. Kok ulama Kufah bukan ulama Madinah? Ya karena di akhir-akhir 100 tahun pertama Hijriah itu kekhalifahan Sayyidina Ali itu beliau merubah ibu kota umat Islam yang tadinya di Madinah dipindahkan ke Kufah. Satu ya dari 4 khalifah yang memindahkan ibu kota Islam itu hanya satu, Sayyidina Ali, yaitu ke Kufah. Konon hikmahnya adalah ya Sayyidina Ali ini memang mungkin dapat isyarat ya dari Nabi, isyarat karena beliau dekat dengan Nabi, karena beliau menguasai ilmu-ilmu Nabi. Kemungkinan beliau tangkap isyarat itu bahwa nanti di akhir abad pertama Hijriah itu akan terjadi peperangan antar saudara di kalangan sahabat. Dan pecahkan terjadi perang yang namanya perang Siffin dan perang Jamal. Nah, itu terjadi di luar kota Madinah. Nah, Sayyidina Ali ini berijtihad, kalau saya tetap memimpin umat Islam di kota Madinah, bisa jadi perperangan itu ada di kota suci itu. Dan Nabi nggak mau terjadi pertumpahan darah para sahabat di kota suci itu. Sehingga beliau berijtihad, kita pindahkan ibu kota Islam itu ke Kufah. Sehingga terjadi pertumpahan darah di sini. Dan itu udah isyarat Nabi, dari zaman Nabi hidup nanti akan, kata Nabi, Sayyidina Ali, nanti kamu akan dipenggal kepalamu. Ya, nanti kamu akan dibunuh, nanti cucuku akan dipenggal kepalanya. Dan lain sebagainya. Nanti si Fulan akan dibunuh oleh sekian. Gitu. Banyak namanya ramalan Nabi. Dan itu pasti terjadi. Karena Nabi adalah orang yang mendapatkan ilmu tentang masa depan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manusia yang dipilih untuk mengetahui pengetahuan yang belum terjadi. Itu diantaranya. Tapi ada yang mengatakan pencetusnya adalah orang suruhan Ali bin Abi Thalib. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib nyuruh Abul Aswad Ad-Duali untuk memberi harokat, bahkan merintis ilmu nahu. Konon pendapat yang lain mengatakan bahwa ilmu sorof juga dirintis oleh Abul Aswad Ad-Duali. Tapi supaya kita lebih luas, kita anggaplah ini pendapat yang lemah. Ya, yang kuat adalah ini. Tapi ini belum populer ya, lebih populer nama Abul Aswad sebagai pencetus ilmu nahu. Oke lah, sekarang kita tetapkan bahwa pencetus ilmu sorof adalah Mu'adz bin Muslim Al-Hara. Sama tokoh dari Kufah juga. Apa nama ilmu ini? Nah, kalau dulu kita ingat ya, kenapa nahu dikatakan ilmu itu disebut ilmu nahu?
Karena Sayyidina Ali pernah berkata kepada Abul Asad Wali, unhu, ya unhu, ya lanjutkan proyek ini, karena waktu itu Abul Asad Wali sedang melaksanakan proyek pemetaan bahasa Arab, ya, yang kemudian muncul ilmunya ilmu nahu. Unhu, maka ilmu nahu menjadi nama, ya. Segala sesuatu butuh nama, ya. Sorof akhirnya diberi nama ilmu sorof. Kenapa? Karena dari segi maknanya persis seperti ilmu itu. Ilmu tentang perubahan kata demi kata. Karena sorof itu artinya perubahan. Ya, berubah tadi. Sorfu secara bahasa dari kata sorofa artinya berubah. Begitu juga tasrif. Tasrif ini kalau tadi sorofa artinya berubah, tasrif artinya perubahan itu. Ini si masdarnya. Sorofa yusorifu tasrifan. Ya. Ini si masdarnya. Nah, ilmu sorof dinamai juga ilmu tasrif. Ya. Ilmu sorof, ya, rujukannya apa? Di sini. Poin yang ketiga dari slide ini. Pencetusnya udah ada, namanya udah ada. Rujukannya apa? Sama seperti ilmu nahwu. Rujukannya adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Hadis An-Nabawi, dan perkataan orang-orang Arab. Perkataan orang Arab ini ada dua bentuk, ya. Ada bentuknya nasron, ya, biasa, kalimat biasa, ucapan biasa. Ada yang syi'aran, kalimat syair, ya. Ada nasran, ada syi'aran. Oke, itu. Ya, jadi rujukannya Al-Quran. Oleh karenanya orang Al-Quran, mahasiswa IKI harus paham ilmu sorof, karena ilmu sorof ini lahir dari sini, dari Al-Quran dan hadis. Bahkan untuk kembali memahami Al-Quran hadis, kita butuh itu, karena kita bukan orang Arab. Orang Arab saja kalau nggak tahu ilmu nahu dan ilmu sorof, kagak bisa dia memahami Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu bahasa dia, kagak bisa memahami dia itu hadis. Walaupun hadis itu bahasa dia. Walaupun dari segi makna dia paham, tapi dari segi pemahaman belum tentu benar. Karena kuncinya di nahu dan sorof. Hukum mempelajarinya. Nah, hukum mempelajari ilmu sorof, ya, fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagi penduduk suatu negeri. Artinya dalam suatu negeri, satu kampung, atau satu kecamatan, atau satu kelurahan, minimal ada satu orang yang mempelajari ilmu itu, yang paham ilmu itu. Ya, kalau sekampung ini nggak ada yang paham ilmu sorof, wah semuanya bisa berdosa. Karena nggak melaksanakan yang fardu kifayah ini. Abai. Harus diutus satu orang menjadi pelajar ilmu ini, ya. Adapun kalau kita sebagai pembaca kitab tafsir atau kitab hadis, maka hukumnya fardu ain. Seperti ilmu tajwid, ya. Kalau kita baca Al-Quran, ya, kita nih yang mau baca, kita fardu ain harus punya pengetahuan, harus bisa ilmu tajwid. Gitu. Tapi kan semua orang harus baca Quran. Ya. Maka semua orang harus bisa ilmu tajwid. Kalau dia mau baca Al-Quran. Nah, permasalahan yang dibahas dalam ilmu sorof, ya, tentang kaidah-kaidah tasrif, i'lal, idgham. Ya, intinya kaidah-kaidah. Nah, ini ada
beberapa istilah. Apa itu wazan? Wazan adalah acuan atau rumus. Kalau dari segi bahasa begitu. Bisa juga maknanya atau timbangan. Wazan itu kan timbangan. Mizan, timbangan. Saya kata wazan. Kalau mizan itu alat timbangannya. Gitu. Wal waznu yawma idzin. Wazan. Ya. Acuan, timbangan, rumusan. Ya. Secara istilah, wazan itu adalah suatu rumus baku di mana kata kerja nantinya akan masuk ke salah satu wazan yang ada. Jadi ada wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu, ya, fa'ala yaf'alu. Nah, itu ada rumusnya. Wazan ilmu sorob menggunakan huruf fa, ain, dan lam. Ya, jadi ini wazan itu ya ini fa, ain, dan lam. Lebihnya nanti ada tambahan. Digambarkan. Ada istilah mauzun. Mauzun ini sesuatu yang mau dipadukan dengan rumusnya. Mau dibandingkan atau disandingkan dengan wazannya. Tentunya kalimat kataba ini mauzun. Kita pengen tahu nih dia wazannya yang mana. Ya. Wazannya adalah fa'ala. Yaktubu mauzun. Wazannya adalah yaf'ulu. Kataba wazannya fa'ala. Yaktubu wazannya yaf'ulu. Gitu. Nah ini sebenarnya ini salah ya. Harusnya wazan itu yang ini kemarin. Kalau di ini kan file PDF ya, kalau yang di ini udah saya rubah. Kalian salah ngetik nih. Di sini harusnya mauzun ya. Wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Mauzunnya kata bayak tubuh. Oke, itu. Ada istilah tasrif ya. Tadi tasrif sama sorob hampir sama ya. Tasrif itu perubahan kata dari bentuk asal kata kerja menjadi bentuk yang lain. Ya. Contohnya gini. Dari kata fi'il madi, kataba fi'il madi ke fi'il mudhari. Jadi yaktubu. Masdarnya kitab. Masdar miminya apa? Nanti. Isim fa'ilnya katib. Isim maf'ulnya maktub. Tulis. Fi'il amarnya la taktub. Fi'il amarnya uktub. Tulislah. Fi'il nahinya la taktub. Jangan kau tulis. Isim zamannya maktabun. Tempat menulis. Isim zamannya maktabun. Waktu menulis. Isim makannya maktabun lagi. Tempat menulis. Isim alatnya miktabun, alat menulis. Jadi makan ini tempat, zaman ini waktu. Seperti kita kenal ada zorob zaman, zorob makan. Mirip-mirip kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dari kitab Al-Mabsut fi Ilmi Nahwi wa Sharf wal Arab karya. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan seputar rencana kegiatan pembelajaran atau perkuliahan per semester atau tentang pengantar ilmu sorof. Kayaknya gampang ya. Kalau pengantarnya aja mah gampang. Aat, ada pertanyaan? Halo, Bapak.
Ya, Qurratul Aini. Apa yang tugasnya itu bikin makalah atau kayak semester kemarin bikin PowerPoint, pakai PowerPoint gitu. Enaknya makalah apa PowerPoint? PowerPoint aja. PowerPoint, Pak. Supaya lebih luas ya, PowerPoint, mending Pak. pakai makalah ya. Sambil latihan juga kan. Kalau makalah tuh kami masih bingung gitu, Pak. Ya. Apa namanya? Apanya? Mar'atus Solihah. Kalau makalah tuh kami masih agak bingung gitu, Pak. Karena kalau bahasa Arab kan enaknya tuh offline ya, Pak. Kalau makalah tuh kami bingung penyusunannya aja, Pak. Ya, berarti nggak apa-apa kalau misalkan mau PowerPoint ya. Kalau kemarin PowerPoint aja ya. Nah, lebih bagus lagi ada makalah, ada PowerPoint. PowerPoint itu kan dari makalah. Nanti di copy paste aja. Ya, makalah sederhana aja karena kan pembahasannya simpel, khususnya yang naskah pendidikan kan, karena pembahasannya sudah dipetakan. Yang pertama pendahuluan, ya ucapan apalah gitu kan, pendahuluan terkait mata kuliah ini, pembahasannya apa aja, dan ada namanya pembahasan naskah pendidikan tuh gimana maksudnya. Jelasannya di situ di pendahuluan. Baru pembahasan itu ya, yang pertama poinnya misalkan poin 1 atau A, teks naskah pendidikan, atau teks, atau langsung judulnya aja misalkan. Mas'uliyat tarbiyah, gitu, langsung judulnya. Atau untuk poin A kita kasih temanya atau judulnya naskah pendidikan atau teks pendidikan bahasa Arab atau teks bahasa Arab. Teks bahasa Arab tentang pendidikan. Atau naskah pendidikan berbahasa Arab. Baru dari situ uraiannya, naskahnya yang kita salin dari kitab Tarbiyah Nabawiyah lil Atfal. Nah, poin B-nya kata-kata penting ya, makna dari kata-kata yang penting atau makna mufrodat, itu bisa langsung itu. Nah, di situ bisa kita buat kolom atau poin-poin, misalkan kalimat kitabun, oh ya, ini artinya apa ya. Atau tadi mas'uliyah, apa itu mas'uliyah? Tarbiyah, apa itu tarbiyah? Intinya sebenarnya di situ tidak harus semua kosakatanya, tapi paling enggak semua kita udah kuasai itu. Yang mungkin dicantumkan adalah yang kata-kata yang paling penting, yang jarang diketahui orang, atau kata-kata asing yang jarang beredar. Oh, kalau ada itu istilah-istilah pendidikan yang menjadi tujuan pembelajaran naskah pendidikan ini, kita akan tahu banyak tentang istilah-istilah pendidikan. Oh, mas'uliyah itu kalau diartikan dalam pendidikan itu tanggung jawab.
Terus ada nanti al-murabbi misalkan. Oh, murabbi itu apa? Pembimbing. Kalau di sekolah itu apa? Guru bimbingan konseling misalkan. Tergantung nanti teks yang kita temukan. Itu poin B. Poin C-nya ya, dari pembahasan itu ada analisis bahasanya. Secara ilmu nahu yang terpenting apa sih? Di situ kita harus cantumkan mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah. Ada keterangan. Oh, ini penting nih. Ada maf'ul mutlak di sini. Oh, ini contoh maf'ul mutlak. Jadi kayak kita mengulang aja yang udah pernah kita pelajari di semester yang lalu. Itu diterapkan di situ secara tertulis, secara praktis dari teks yang ada gitu. Kalau kemarin secara lisan aja kita bahas, di sini ditulis. Baru nanti terakhir terjemahnya. Atau terjemah juga bisa langsung ditaruh di bawah. Di bawah dari teksnya itu langsung. Teks bahasa Arab terjemahnya atau kata mufradatnya dulu baru terjemahnya, baru di bawahnya pembahasan bahasanya, ya, analisis bahasanya, baru terakhir penutup gitu. Gampang kan? Ya, referensinya harus banyak merujuk ke kamus, ya, lihat lagi materi-materi dari kitab ilmu nahu. Dan tentunya tidak boleh malu bertanya. Oh, bertanya dulu nih, saya belum paham nih, ya. Boleh, nggak apa-apa bertanya terus. Dulu saya pola belajarnya tuh di madrasah aliyah tuh begitu. Ketika pesantren saya di madrasah aliyah, di kelas madrasah aliyah. Ada teman saya itu memang dia pesantren dari sanawiyah di situ. Udah ahli nahu, udah saya tanya terus tentang nahu di situ. Ini apa sih jabatannya? Oh, ini mubtada. Ini apa sih? Ini fa'il. Ini i'rabnya apa sih? Ini rofa. Ini apa? Mau tanya semua ke teman yang ahli. Begitu. Nggak apa-apa nanya, ya. Kalau bertanya sesat di jalan. Asal jangan nyuruh orang, tolong dong di nahunya yang mana nih, yang ini. Nggak usah sifatnya nanya. Nggak usah sifatnya itu kayak minta tolong dibahasin nahunya. Tapi kita diskusi di situ. Ya, sedikit-sedikit kita tahu kan materi yang udah kita pelajari. Nah, kita diskusikan di situ sama teman kelompoknya, atau bisa juga kita misalnya di kelompok kita nih, kurang mantep nih, kita cari lagi yang lebih mantep ilmu nahunya, misalkan di kelompok lain ada di kelas kita nih siapa, atau kalian punya guru atau yang dulu di ini, nggak apa-apa tanya-tanya. Kurang lebih seperti itu ya, insyaallah. Buat santai aja. Ya. Kalau masih bingung tanya lagi. Karena memang pengalaman di tahun lalu udah berjalan berapa kelompok itu masih aja belum paham ini makanya tentang apa sih. Ya, karena waktu itu di tahun lalu itu semua kelompok membahas naskah pendidikan dengan pola yang sama. Nggak ada variasi kayak tadi tuh. Ini kelompok ini ilmu sorob, ini naskah pendidikan, terus ilmu sorob lagi. Tahun lalu tuh semua naskah pendidikan. Dari kelompok pertama bagus, kelompok 3 kayak orang belum paham. Makalahnya yang beradul, ini apa sih maksudnya?
Kadang saya ini juga, nah kemarin dari kelompok pertama sampai kelompok ketiga dia merhatiin nggak sih makalah temennya, giliran dia malah berantakan. Terus sempet sewot juga sih, cuma ya sabarin lah, karena emang orang kan nggak sama semuanya gitu. Ya paling nggak jangan, kita tetap semangat, kita tetap berusaha, jangan malas-malasan atau menyepelekan tugas, karena hasil yang kita dapat sesuai dengan kerja keras kita ya. Al jaza apa? Biqadril amal atau biqadril kadi tuktasabul ma'ali. Faman betul. Faman tolabal ula sahiral layali. Bahasa dulu ngaji talim gitu. Faman tolabal ula, siapa yang mau menjadi orang nomor 1 atau yang terhebat ya. Apa awalnya gini, biqadril kadi tuktasabul ma'ali. Sebesar itulah usaha kamu, sebesar itulah yang akan kamu dapatkan. Kamu berusaha nih sebaik-baiknya bikin makalah, ya itu hasilnya itu. Kadang udah benar-benar serius aja hasilnya kurang memuaskan, apalagi cuman asal-asalan hasilnya jelek. Ya yang jelek itu ya kamu sendiri nantinya, atau hasilnya ya kamu kurang maksimal memahami ilmu nahwu dan shorab ini. Faman talabal ula sahirul layali. Kalau yang dapat derajat yang tinggi ya harus tahajud atau bangun malam, karena mungkin kita kurang fokus ngerjain di siang hari, kerjakan di malam hari pada saat orang-orang tidur. Disitulah futuh. Kalau kata Imam Abdul Al-Haddad, saya mendapatkan futuh itu diantaranya ada 3 diantaranya. 1, saya bangun malam, saya tadarru, itu merasa rendah ya, di hadapan Allah. Saya bilang udah saya bodoh ya Allah, kasih saya ilmu gitu. Saya banyak dosa ya Allah, ampuni saya gitu. Itu butuh keluar. Orang kalau mau dapat yang tinggi ya bangun malam. Kalau mau dapat ilmu yang bagus bangun malam, sholat, belajar ya. Kalau mau maksimal wirausahanya dari malam dia ya. Kan ada tuh tukang jualan. Udah jam 3 udah bangun dia. Udah nyiap apa? Jualan pagi-pagi, jualan bubur. Oh, itu kita lihat jualannya bubur-bubur aja, tapi dia bisa pergi haji, bisa beli mobil, bisa bangun rumah. Karena prinsipnya itu. Man talabal ula sahiral layali. Ya kalau mau dapat hasil maksimal ya harus begadang, harus beda dengan orang lain. Kalau orang lain lagi tidur, kita apalin tuh kitab nahwu ya. Lu saya saya contohin diri saya aja, karena saya dulu gitu. Lu kagak pernah tidur lu. Gue lihat lu ngapal mulu. Itu aja yang saya hafal udah pada lupa semua, tapi paling enggak berkahnya lah ya. Berkahnya gitu. Ya, artinya hafalan boleh hilang, tapi pemahaman harus mantap gitu. Saya kalau dulu hatam misalkan Nazom Imriti, sekarang udah nggak ingat sama sekali, tapi paling enggak kan ilmu itu udah saya pahami gitu misalkan. Pemahamannya. Kalian hafal Quran nih, ya hafalan bisa hilang, tapi kalian harus mantap memahami Al-Qurannya, belajar cara memahami surah ini, ayat ini dari para pakar tafsirnya, begitu. Karena pemahaman itu nomor 1. Ya. Kamu hafal 1000 tapi kamu nggak paham ya percuma. Orang paham aja masih kurang kalau belum diamalkan, gitu. Ini kamu paham tapi nggak pernah nyentuh bahasa Arab, paham ilmu nahwu, jago tapi nggak pernah ngoprek-ngoprek kitab nahwu, kitab bahasa Arab, kitab gundul, ya luntur lagi, pemahaman juga akan alot lagi. Apalagi yang belum paham, yang paham aja bisa rusak pemahamannya kalau dia nggak amalkan. Oke, kurang lebihnya seperti itu, mungkin saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan nanti disambung di grup WhatsApp ya. Nanti akan saya share beberapa materi, khususnya buku ilmu sorof ya.
dulu di semester sebelumnya, semester ganjil, bahasa Arab 1, pernah saya share tuh buku ilmu nahu. Mudah-mudahan masih ada tuh di file kalian kalau kalian udah download. Diulang-ulang lagi aja, nggak salahnya mengulang ya. Saya belajar ilmu nahu itu dari saya umur SD. Ini ceritanya, saya belajar ilmu nahu itu. Umur SD saya belajar ilmu nahu, itu kitab apa? Saya baca kitab Matan Jurmiyah. Matan Jurmiyah itu ada terjemahannya. Saya baca, saya terjemahin. Dijelasin guru saya nggak paham. Saya baca, saya terjemahin. Itu hatam berapa kali tuh ya. Ini nggak paham, cuma baca, nerjemahin tuh gitu aja. Intinya saya punya guru dan saya pernah belajar. Itu intinya gitu aja di umur SD itu. Pas sanawiyah saya belajar lagi, naik nih Mukhtasar Jidan. Ya kan? Ilmu nahunya Mukhtasar Jidan. Syarah daripada kitab Matan Jurmiyah. Alhamdulillah tuh ada futuh tuh. Sedikit kenal tuh. Oh ini isim. Isim itu artinya ini. Nama benda. Ada fi'il. Fi'il itu pekerjaan atau kata kerja. Gitu dah. Begitu juga waktu SD saya belajar amsilah tasrifiyah, ngoceh aja tuh fa'ala ya ulu fa'ala, nggak tahu gunanya buat apa. Ya. Ketika saya sanawiyah saya belajar itu namanya kitab Al-Kailani. Ya, tentang ilmu sorof ya. Alhamdulillah tuh ada putuh tuh. Jadi memang guru yang membuka hati dan pikiran saya tuh guru pas saya belajar di kelas sanawiyah itu. Ya. Putuh tuh, walaupun fotonya ya ala kadarnya, penting paham lah gitu. Belajar lagi. Setelah sanawiyah saya lulus, saya mondok tuh di pesantren Al-Awabin di Depok. Belajar lagi tuh ilmu nahu. Ya, tapi alhamdulillah saya ya walaupun saya sanawiyah masuk di situ masuk aliyah, tapi saya nggak di kelas i'dad persiapan nggak. Tapi saya udah langsung masuk kelas yang orang-orang lama, santri-santri lama yang dari sanawiyah di situ yang udah jago-jago nahu. Saya masuk. Ya. Disitulah kemudian saya kembangkan metode nanya, dan saya nanya terus. Ya. Nanya ke semua orang saya jadikan guru, saya nanya. Sampai ya, di kelas 3 aliyah itu saya juara 1. Santri teladan juara 1. Bukan karena saya pintar sih sebenarnya. Karena saya ini aja ya beda aja gitu. Di antaranya saya dekat sama guru-guru sama kiai di situ. Saya sering jadi jongos lah bahasanya di zaman itu. Jongosnya para guru. Guru ini nyuruh nyuci baju, guru ini suruh masak, guru ini suruh mijitin, guru ini suruh belanja ke pasar. Udah kerjaan saya itu keliling aja. Di kelas 2 itu begitu. Di kelas 1 saya belajarnya nanya mulu. Di kelas 2 saya udah jarang nanya udah. Waktu belajar saya berkurang, disuruh-suruh mulu. Giliran jamnya ngaji, suruh guru saya, "Di, kamu ke pasar belanja gitu. Giliran muhadoroh, nanti kamu sini pijitin saya. Giliran mau ngapa, di sini nyuci gitu." Jadi jongosnya Ustaz dulu. Ketika saya belajar di UIN ya, saya masuk Fakultas Dirasat Islamiyah, belajar lagi ilmu nahu, ilmu sorof. Jadi ilmu nahu itu dari SD, sanawiyah, aliyah sampai kuliah di Dirasat Islamiyah itu belajar ilmu nahu lagi. Tahu di Dirasat Islamiyah ilmu nahu itu ada tiga kelas, 3 semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Nahu 1, nahu 2, nahu 3. Di ilmu sorofnya juga tuh, ilmu sorof 1, sorof 2, sorof 3. Coba 1 tahun setengah saya belajar itu. Lu ngulang lagi belajar mengenai isim, fi'il, huruf. Ngulang lagi. Setelah saya lulus, saya kan dikirim ke Papua tuh. Di Papua ada orang pengen belajar bahasa, saya ngajarin bahasa Arab lagi di sana.
ya. Setiap malam seminggu sekali memperkenalkan pada mereka santri-santri di sana bahasa Arab. Ngajar bahasa Arab lagi. Habis dari Papua saya mencoba nasib saya di penerbit buku, nerjemahin lagi bahasa Arab lagi saya. Ya. Kalau kamu ke perpustakaan IKI itu ada ensiklopedia hadis 8 jilid tebal tuh. Ya, bukan saya yang nerjemahin. Saya sebagai editornya aja, memperbaiki terjemahannya udah benar atau belum, bahasanya sudah baik atau belum. Dari situ saya sebagai editor dan prop edit, khususnya di jilid-jilid terakhir, karena saya masuk pada saat proyek sudah berjalan, setengah berjalan, proyek penerjemahan itu. Itu kitab ensiklopedia hadis, ya, jilidnya warna coklat tebal-tebal. Ada tuh di perpustakaan IKI, saya pernah lihat. Ya gitu, ya intinya. Saya sampai saya lulus S2, ya saya ngajar di IKI, suruhnya bahasa Arab lagi. Padahal saya sebenarnya nggak bisa banget bahasa Arab. Cuman rezeki saya di bahasa Arab kali. Ya jadi dinikmatin aja. Nggak bisa ya sabar. Bisa ya alhamdulillah. Bagus lagi kalau kamu bisa mengembangkan belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri di kelas mahasiswa itu yang sangat penting. Ya. Karena nggak mungkin guru atau dosen mencekoki kalian, ya kan? Metodenya adalah belajar, gimana ya, gue bisa menguasai ilmu nahwu dan ilmu sharaf ini, atau menguasai bahasa Arab. Ya belajar secara mandiri, insya Allah. Banyak orang sukses juga secara otodidak belajar. Penting intinya dalam sejarah hidup kamu punya guru bahasa Arab, udah itu. Apa guru bahasa Arabnya? Nah, sebulan. Punya dosen bahasa Arab. Udah, masalah nanti kamu ahli secara mandiri, secara itu, yaitu dari Allah, dan anugerah dari Allah gitu. Bisa jadi ya, keberkahan daripada ilmu itu, karena diantara keberkahan ilmu itu kamu mencintai ilmu itu, memuliakan ilmu itu, senang dengan ilmu. Yang pernah dulu saya tuh nih ceritanya, saya lebihkan 5 menit ya sebentar ya. Ceritanya tuh di semester akhir waktu saya ngaji di Darussunnah di Pak Kiai Ali Mustafa Yakub almarhum, terakhir udah bilang gitu. Ini karena tradisinya di Darussunnah itu ada 2 pelajaran yang itu bocah malas semua belajarnya. Ya, tiga pelajaran. 3 pelajaran bocah malas. Tiga. Pertama itu pelajaran di hari Jumat. Salah, hari Jumat. Jumat subuh. Jumat subuh itu pelajaran ilmu apa disebutnya? Ilmu qawaid fiqhiyah. Ya, kita dulu belajar kitab karya Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, saya lupa judulnya, sedang ya kitabnya. Ada janiyah, fawaid janiyah kalau nggak salah, fawaid janiyah. Nah, itu gurunya itu namanya almarhum, ya udah meninggal juga, Allah yarham, guru saya Ustadz Sayuti Ansori Nasution, ya orang Medan. Ini suaminya Bu Faiza Ali Shibro Malisi. Saya takzim beliau, Ustadz Tazima sama beliau. Beliau pakar bahasa, ya, pakar fonetik ya. Pakar semiotik bahasa Arab ya. Banyak bukunya. Itu kalau ngajar suaranya pelan, subuh hari itu. Terus dia tahu kalau itu bukan pakai yang Mustafa pakai yang mengajar, santai-santai ya udah santai. Banyak tuh pada begini semua nih. Itu 90% kepala begini semua. 2-3 orang aja yang kepalanya diangkat. Itu saya diantaranya. Ya bukan sombong nih. Karena memang saya tiba aja, ya Allah guru saya. Kalau saya nunduk semua, berarti semua nunduk. Ya. Dia beliau jelasin. Menggebu-gebu menjelasin. Padahal semua santri udah begini nih. Tuh, pertama pelajaran itu. 2 pelajaran bahasa Arab. Ustadz Badrudin namanya. Ini bukan pakai Al Mustafa lagi yang ngajar. Pelajaran bahasa Arab. Orang-orang santri dari sana kan udah merasa udah belajar bahasa udah
tuntaslah. Ada yang ahli alfiah dan sebagainya. Itu sama, tidur semua, ya. Banyak yang bolos malah, udah di kamar. Yang kurang ini lebih parah lagi di kamar. Yang ketiga, belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu malam minggu. Kalau bahasa Arab tuh hari Rabu subuh. Kalau bahasa Inggris malam minggu, tahu sendiri mahasiswa malam minggu. Banyak banget kegiatannya, ya kan? Yang mau kencan, yang mau apa. Itu banyak yang jarang yang masuk itu. Ya. Nah, saya ingat tuh saya di semester akhir, marah-marah. Kamu jangan pernah membeda-bedakan ilmu. Kamu jangan pernah membeda-bedakan guru. Semuanya kamu harus ta'zim, kamu harus cinta dengan ilmu itu, kamu harus memuliakan ilmu itu. Karena kamu nggak tahu di mana kamu mendapatkan keberkahan, di ilmu yang mana kamu mendapatkan kemuliaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu yang sampai saat ini saya ya rasa juga dulu waktu sanawiyah, waktu aliyah. Terus seperti itu, dan itu puncak pengetahuan saya bahwa ilmu itu semuanya harus dimuliakan. Ya karena kita nggak tahu nanti kita dapat keberkahan di ilmu yang mana, di guru yang mana, ya, dan sebagainya. Kurang lebihnya di situ yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap semangat, ya, tetap niatnya baik, ya, bukan penting selesai kuliah gitu, yang penting dapat nilai, nggak usah. Kalau itu udah pasti, ibaratnya rezeki dari orang tua udah ada, ya. Tinggal cara sebaik-baiknya kita mencari rezeki dengan rezeki yang halal, dengan penuh semangat, dengan bahwa ini adalah anugerah Allah yang harus diraih dengan sebaik-baiknya. Ya, ilmu juga begitu. Semua orang yang namanya kuliah pasti lulus. Carilah lulus yang terbaik gitu. Semua yang belajar bahasa Arab di kelas saya pasti dapat nilai, ya, selama dia ikut UAS, ya. Bagus-bagus lah nilainya gitu kan. Ya. Tapi tetap semangat. Jangan sampai itu kita menyepelekan suatu ilmu atau tidak menghargai suatu ilmu. Allahumma muwaffiq ila komentarik. Mohon maaf bila ada kesalahan kurangan dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.